Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini Pak Denny. Ya, Selamat pagi, Pak Denny. pagi. Ya, bagaimana Pak? Kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sampai sini Inggris. Alhamdulillah, wa syukurillah Pak ya. Baik, di kesempatan pagi hari ini Pak, kita mau berbincang-bincang Pak ya dalam situasi dan kondisi yang pasti dalam keadaan sehat walafiat buat kita berdua Pak. Bisa Pak minta waktunya Pak? Bisa Pak. Lanjut aja Pak. Oke. Bentar Pak ya. Sepertinya ini Bapak kan selaku temannya kita Pak ya, jadi kita turut prihatin juga gitu Pak. Kita selaku sama-sama instansi, sama-sama kita menjadi seorang guru di salah satu sekolah ini. Jadi kita selaku sebagai teman, kita juga turut prihatin Pak gitu dengan keadaan Bapak. Kira-kira Pak Denny merasa nggak kira-kira gitu? Apa yang akan saya sampaikan khususnya buat Pak Denny gitu. Merasa nggak gitu Pak Denny agak merasa gimana untuk beberapa hari ini gitu? Ya Pak, sebenarnya saya sudah bisa menebak Pak apa yang akan Bapak tanyakan. Oke, Ya, baik gini Pak Denny. ya, Jadi menurut pengamatan kami Pak sebagai temannya Pak Denny gitu Pak ya, ya. sepertinya Pak Denny untuk beberapa hari ini murung gitu Pak. Ya Jadi betul Pak. kita juga pernah berkomunikasi dengan kepala sekolah Pak untuk melihat apa yang dirasa Pak Denny, kita juga merasa gimana gitu Pak, turut prihatin juga sih. Jadi secara empat mata ini kita mau bertanya gitu Pak secara pribadi, apa Pak kira-kira yang menjadi masalah dan kendalanya gitu Pak, kok Pak Denny beberapa hari ini murung gitu kelihatannya, bisa Ya, disampaikan Pak? ya Pak. Begini Pak ya, saya itu mungkin Bapak lihat beberapa hari ini kelihatannya murung dan suka menyendiri itu ya karena ada sesuatu yang saya pikirkan Pak. Dan Oh boleh teman-teman saya dijelaskan besok, Pak? ya Pak. Sebenarnya Pak saya memikirkan itu masalah sekolah saya Pak. Uh, Sekolah di mana uh, tempat saya mengajar ini Pak, kelihatannya kalau saya secara pribadi menilai ada semacam apa ya Pak ya, ketidaknyamanan Pak buat saya. Ketidaknyamanan dari segi gimana gitu Pak Denny kalau boleh tahu? Ketidaknyamanannya itu begini Pak, saya melihat dari hari ke hari, dari tahun ke tahun ini Pak, sekolah saya, tempat saya mengajar ini Pak, semakin menurun Pak. Menurun kualitas pendidikannya Pak, kualitas KBM-nya Pak. Oh gitu Pak ya. Kira-kira Pak itu Ya, masalahnya di mananya gitu Pak? Kok bisa Pak Denny merasakan menurun gitu untuk masalah proses KBM-nya gitu Pak Denny. ya Kalau boleh banyak. tahu kita berbagi gitu Pak Denny. Oh Berbagi ya banyak cerita. banyak hal sih Pak. Kalau saya menilai ya satu dari frekuensi kehadiran guru di dalam kelas itu semakin lama saya lihat semakin menurun persentasenya Pak. Kemudian dari segi pengembangan kualitas guru di sini Pak, tidak begitu banyak guru yang ingin melakukan katakanlah semacam mengupgrade kemampuan mereka Pak. Guru di sini kebanyakan malas Pak, kalau menurut saya. Oh. Oke, begitu Pak Denny. Ya, Eh, jadi pertemuan kita Pak Denny, karena kita sama-sama guru gitu Pak Denny, nggak ada mungkin sangat baik alangkah baiknya kita saling mensupport gitu Pak Denny ya dalam tugas maupun pekerjaan kita khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita. Jadi Pak Denny secara pasti ya tujuan kita pertemuan ini secara jelas Pak Denny mungkin paham ya tujuannya. Jadi ya, tujuannya jadi tujuannya bagaimana kita bisa mengantisipasi serta bisa meningkatkan dan memberikan kontribusi gitu kepada sesama guru khususnya antara pribadi saya dengan Pak Denny. Jadi ya. terus Pak Denny untuk masalah hal-hal yang apa yang Pak Denny pikirkan, bagaimana Pak Denny bisa menindaklanjuti langkah-langkah tersebut sehingga Pak Denny merasa mungkin lebih baik gitu dalam proses pembelajarannya gitu terhadap peserta didik gitu. Iya Pak, terima Kira-kira. kasih Pak sebelumnya Pak. Sebelumnya sih saya pernah berbicara langsung dengan atasan saya Pak. Atasan saya itu dalam hal ini kepala sekolah Pak ya. Iya, iya. Namun begitu Pak, sampai sekarang pun saya belum melihat semacam apa ya Pak ya, perubahan Pak dari apa yang saya dan kepala sekolah bicarakan waktu itu. Jadi boleh dikatakan tidak ada perubahan sama sekali Pak. Mm, 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 mm.
Kemudian saya juga pernah diskusi dengan Wakasek Kurikulum dan hal ini ketika kami sedang melakukan rapat bulanan, saya utarakanlah bahwa saya sampaikan bahwa tingkat kekosongan kelas di sekolah yang tempat saya mengajar ini sangat tinggi, Pak. Itu barangkali cuma 2 hal itu yang baru sampai saat ini saya lakukan, Pak, untuk menindaklanjuti permasalahan yang saya pikirkan ini, Pak. Oh ya. Terus Pak Denny, kita kan nggak lepas daripada kita selalu bersinergi dan berkolaborasi gitu dengan rekan-rekan kita yang lainnya gitu Pak Denny ya. Jadi pada dasarnya kita bersama-sama Pak Denny untuk mengantisipasi hal-hal yang sekiranya kita menjadi unek-unek dan permasalahan kita menjadi seorang guru. Nah jadi saya juga ingin mengajak Pak Denny itu untuk bagaimana kita bisa menciptakan suasana pembelajar yang kondusif sesuai daripada harapan kita seorang guru dan peserta didik pastinya. Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti ini, kalau menurut Pak Denny, siapa saja Pak Denny yang sekiranya bisa Pak Denny minta bantuan mungkin dengan siapa untuk mengatasi hal seperti ini Pak Denny, sehingga Pak Denny juga tidak dengan sendirinya maksudnya untuk mengatasinya gitu. Kemarin sih Pak, saya sudah berpikir Pak sebenarnya orang yang pertama paling layak saya minta tolong dalam hal ini untuk mengatasi permasalahan ini adalah kepala sekolah Pak. Namun begitu kelihatannya kepala sekolah juga belum bisa maksimal mengatasi hal tersebut. Jadi kemungkinan besar orang yang akan saya minta tolong adalah guru senior Pak, atau guru-guru yang dihormati dan artian disegani lah di sekolah ini untuk membicarakan masalah ini Pak. Iya, jadi kalau menurut Pak Denny, tadi kan Pak Denny ngomong mungkin minta bantu dan rekan sejawat ataupun guru senior, itu bagus Pak Denny. Memang kita juga pribadi saya seperti itu. Tetapi tindak-tindakan apa yang sekiranya Pak Denny persiapkan gitu sebelum Pak Denny benar-benar minta bantu dengan teman-teman yang dianggap mumpuni di dalam bidang ini gitu Pak Denny kira-kira? Ya, sebenarnya sih saya siapkan data-datanya aja Pak. Data-data mengenai ketidakhadiran dalam kelas selama 3 bulan terakhir seperti apa. Palingan saya menyiapkan data-data pendukungnya aja Pak untuk hal seperti itu. Jadi supaya ketika saya membicarakan hal ini dengan guru senior ataupun kepala sekolah ataupun orang yang lain yang lebih berwenang, mungkin saya memiliki data yang valid dan lengkap Pak. Gitu, kalau kalau menurut Pak Denny, ini sekali lagi kita berbagi Pak Denny ya, kita berbagi bagaimana kita sehingga bisa menjalankan tugas kita lebih baik gitu. Nah kira-kira ada nggak Pak Denny untuk penetapan waktu kira-kira berapa lama gitu Pak Denny bisa melakukan sehingga perubahan proses pembelajaran agar lebih baik gitu. Kalau untuk dari sekarang inilah gitu kira-kira Pak Denny. Kalau begitu, kalau ditanya tentang waktu yang pasti, waktu pastinya sih saya belum bisa memastikan, Pak. Belum memastikan. Mungkin bisa 1 semester, Pak. Atau di semester yang akan datang juga bisa, Pak. Tapi kalau untuk sekarang, waktu sekarang ini kayaknya sudah tidak mungkin, Pak. Mungkin rencana ini akan disiapkan untuk semester yang akan datang, Pak. Oh ya. Terus Pak Denny, berhubungan dengan peserta didik gitu Pak Denny ya. Jadi kita bukan cuma berbicara masalah administrasi seorang guru gitu Pak Denny. Jadi keluh kesah Pak Denny selain dan selebih daripada hal-hal problem dan dari yang Pak Denny rasakan berkaitan dengan peserta didiknya gimana tuh Pak Denny? Untuk berkaitan dengan masalah administrasi yang Pak Denny berikan sesuai daripada alur pembelajaran yang Pak Denny buat gitu. Kira-kira gimana nilai tanggap anak murid tersebut gitu Pak Denny? Merespon kira-kira? Sebenarnya sejujurnya mereka semua merespon baik tentang hal tersebut Pak. Ya, dan kalaupun tentang masalah yang selain yang tentang administrasi dan lain sebagainya itu, kalau saya secara pribadi tidak merasa terlalu keberatan dengan hal tersebut karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab saya selaku guru. Namun ini kan permasalahan yang pikirkan ini adalah di luar wewenang saya ini Pak, yang kadang-kadang bikin saya kepikiran Pak itu. Oh gitu ya Pak Denny ya. Oke ya. Jadi pada dasarnya Pak Denny, karena kita selaku seorang guru, sekali lagi kita berbagi Pak Denny ya, bukan ada istilah ada yang di atas maupun teratas maupun yang di bawah. Jadi pada dasarnya kita sama-sama bersinergi gitu Pak Denny.
Betul, Jadi Pak. secara pribadi mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan kita berikan dengan itikad dan niat baik bisa diterima oleh kalangan peserta didik kita dan terutama kepribadian kita juga akan dapat lebih baik menjalankan tugas kita menjadi seorang guru ya Pak Denny ya. Iya, betul, Pak. Oke. Betul, Pak. Untuk berikutnya Pak Denny kira-kira ada nggak unek-unek yang Pak Denny rasakan yang sekiranya sangat mengganggu dalam proses Pak Denny menjalankan profesinya seorang guru gitu terhadap lingkungan sekolahnya kira-kira? Untuk masalah yang lainnya sih Pak, sampai saat ini saya masih apa ya Pak ya, bisa mengatakan itu semua masih dalam ruang lingkup yang baik-baik saja Pak. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan lebih lanjut. Nah, itu kalau misalnya lingkungan, fasilitas dan lain sebagainya itu sih tidak terlalu bermasalah bagi saya Pak. Itu Pak, tidak ada masalah demikian ini. Oke ya, jadi pada dasarnya sekali lagi kesimpulan dari pertemuan kita di kesempatan pada pagi hari ini Pak Denny bukan berarti kita menggurui, kita sama-sama belajar dan inilah Pak Denny salah satu yang dimana kita dapatkan dari pendidikan kita di calon guru penggerak yaitu saling berkolaborasi dan tetap kita berprinsip kepada berhamba kepada peserta didik sehingga kualitas pendidikan Indonesia khususnya agar lebih baik ya Pak Denny ya. Amin. Oke, Pak Denny tetap semangat. Terima kasih banyak Pak sebelumnya Pak atas. Pak Denny tetap semangat ya. Ya Pak, sama-sama Pak. Oke ya, gitu aja Pak Denny pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Denny telah meluangkan waktunya. Semoga hal seperti ini bisa kita diskusikan kembali di waktu lain kesempatan ya Pak Denny ya. Ya, sama-sama. Terima kasih baik, banyak Pak Pak Denny, sebelumnya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Denny, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Aku jujur Pak Denny. Sekarang giliran aku lagi ya. Iya, Pak Denny. Ya. Pak Denny itu sebenarnya kedengar gitu suara kawan-kawan. Enggak. Aku jujur Pak Denny, ini suara kawan-kawan sebenarnya. Jadi aku mendengar suara Pak Denny itu tumbur-tumburan dengan kawan-kawan gitu. Ini gimana cerita? Coba tanya Bu Mintar sih. Jujur. Iya kah? Iya, jangan-jangan ini kan jangan-jangan ini di belakang kami kan lagi ada acara nih SMA nih, ada musik ini. Suara musik masuk masuk enggak? Bukan, ini suara-suara kawan-kawan. Kawan-kawan juga, ada coaching ini. Iya kah? Kini aku panggil Bu Mintar sih ya dua. Nah, biarlah kita sekarang giliran aku gitu ya. Apa sudah sekali aja cukup. Pak Denny aja silakan. Jadi coach, aku pula jadi coach ya. Oke. Ini betul tuh, ini benar belakang kami ini. Jadi aku pening ini ya no. Mikir apa ini nak ada. Ketuk sedikit. Oke. Direkam enggak? Direkam ya? Mulai. Oke ya, lanjut. Ya, ini direkam Bu Min. Ayo. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi juga Bapak. Silakan masuk Pak, silakan. Ya. Ayo Pak Arya, gimana kabarnya hari ini Pak Arya? Sehat? Alhamdulillah Pak, wa syukurillah seperti apa yang Bapak lihat. Semoga Bapak sehat juga Pak ya. Sehat aja Pak ya? Tidak ada masalah Alhamdulillah, keluarga, anak, istri, ya Pak ya? Sehat ya? Alhamdulillah Pak, ya alhamdulillah Pak. Ya, oke. Gini Pak Arya. Ya. Gini Pak Arya, Bapak ingin minta waktu sebentar sama Pak Arya. Kita ngobrol santai aja. Bisa ke ruangan saya Pak ya? Ya. Oh ya silakan Pak. Ya, siap. Ya. Jadi gini Pak, ayo silakan duduk Pak. Jadi gini, beberapa hari belakangan ini saya melihat Pak Arya ini sering termenung ini Pak Arya, melamun dan kadang-kadang juga suka menyendiri Pak Arya. Kira-kira Iya Pak. Ada apa sebenarnya Pak Arya? Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Gimana Bapak udah
udah membuka Pak ya, ceritanya itu pribadi saya juga akan lebih terbuka juga dengan Bapak. Sebenarnya Pak, yang saya rasakan beberapa hari ini sesuai apa yang Bapak lihat Pak, kekhawatiran saya ini bagaimana Pak cara kita memberikan proses pembelajaran agar lebih baik, anak murid tersebut bisa lebih baik menerima pembelajarannya Pak. Karena saya merasa saya udah lebih baik gitu Pak dalam memberikan serta metode pembelajaran, tetapi anak murid tersebut sepertinya sulit gitu untuk menerima Pak proses pembelajaran tersebut. Jadi saya juga jadi bingung gitu Pak. Itu yang saya rasakan Pak. Oh gitu. Jadi kira-kira menurut Pak Arya, kalau kita diskusi hari ini, apa tujuan yang ingin Pak Arya harapkan dari pertemuan kita hari ini Pak Arya? Ya, saya sih sangat berharap Pak, mudah-mudahan Pak segala macam problem dan dilema yang saya rasakan ini Pak sehingga bisa akan terselesaikan Pak, dan saya juga bisa jadi guru yang lebih baik gitu Pak dalam memberikan pendidikan kepada peserta didik. Gitu Pak harapan saya. Oh gitu. Iya. Oke lah. Iya. Oke. Coba Pak Arya ceritakan ke saya masalah yang Bapak hadapi ini secara detail Pak Arya. Gimana Pak? Bisa dong Pak? Ya. Susah didengar Pak. Aduh. Iya. Oke. Jadi gini Pak Arya, Bapak minta Pak Arya coba ceritakan masalah Pak Arya ini lebih mendetail dari yang tadi Bapak ceritakan sebelumnya. Kalau Bapak ceritakan sebelumnya itu kan belum detail maksudnya, belum apa ya Pak ya, belum terlalu spesifik Pak. Jadi coba Pak Arya ceritakan dengan lebih spesifik apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan di Bapak? Iya, jadi gini Pak. Jadi begini Pak, itu sih sebenarnya bagian daripada permasalahan saya juga Pak ya, bagaimana saya menjadi seorang guru dan telah memberikan rasa sesuai pada metode pembelajaran yang lebih baik, dan murid tersebut memang menanggapi juga kurang begitu mumpuni sesuai harapan saya. Terus di sini Pak, untuk masalah administrasi juga Pak, ini yang lebih bikin saya tuh menjadi bagaimana gitu Pak, seharusnya bagaimana gitu. Kenapa Pak? Jadi gini Pak, Kenapa? administrasi, ya jadi administrasi saya ini Pak ya, sudah saya buat sesuai daripada alur, sesuai daripada rencana. Terus kita menyikapi daripada administrasi ini Pak, kita kan di sini kan diberi pembelajaran khusus yang kita berikan pada peserta didik kita 2 kurikulum Pak. Nah, jadi di sisi lain kurikulum Merdeka ini berjalannya belum begitu sepenuhnya Pak di sekolah kita ini sebenarnya. Nah, secara K13 ini sudah berjalan. Iya, di sini Pak, kita tuh bingung untuk memberikan penilaian Pak. Sistem penilaiannya jujur itu kita bingung Pak. Menjadi resah juga. Karena kita sudah terbiasa dengan kurikulum K13, kemudian masuk lagi kurikulum baru, kita belum bisa beradaptasi gitu ya Pak ya? Iya Pak. Lalu selama ini yang Bapak lakukan untuk mengatasi persoalan seperti itu, apa yang Bapak lakukan Pak? Saya sih melakukan sesuai daripada aturan dan prosedur sih Pak sebenarnya, cuman saya merasa apa yang saya lakukan ini mungkin masih banyak kurangnya mungkin Pak. Ya, semisalnya contohnya misalnya gini Pak, kalau salah satu Pak ya, kita sesuai dengan kurikulum Merdeka ini kan kita mengutamakan seperti P5 gitu Pak ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu Pak ya. Pancasila. Nah, betul. Di sisi lain Pak, di kurikulum Merdeka kan itu kan memang tidak ada gitu Pak sebenarnya. Cuman yang kita ketahui di Kurmer ini memang ada seperti P5. Tiba-tiba kelas yang kita ajar Pak, yang posisinya kurikulum K13, di situ merasa risih dan terjadi perbedaan Pak, sehingga mereka juga merasa, loh Pak, kenapa Pak di kelas 4 ada P5 sedang kita kelas 3 nggak ada. Jadi kita juga udah menjelaskan secara detail, mereka juga nggak paham Pak gitu. Jadi kita juga jadi bingung gitu. Kita dianggap mereka Pak seperti membeda-bedakan gitu Pak akhirnya. Di sini Pak yang jadi masalah juga Pak sebenarnya. Iya. Okay. Masalahnya lumayan Pak rumit sebenarnya. Ya, sebenarnya gini Pak ya, kalau boleh saya simpulkan dari masalah yang Bapak hadapi ini,
tentang ada siswa atau rombel yang menjalankan kurikulum K13 dengan ada siswa atau rombel yang menjalankan kurikulum kurikulum Merdeka, Pak ya. Nah, sebenarnya ini apa ya, Pak ya? Masalah ini sebenarnya yang adalah cuma permasalahan sosialisasi aja kepada siswanya. Ya, mungkin ada siswa-siswa yang belum begitu paham dengan kurikulum Merdeka itu seperti apa, Pak. Nah, makanya mereka bertanya tadi, anak kelas 4, kenapa sih Pak kami anak kelas 3, kenapa kami tidak ada kurmer, tidak ada P5, sementara anak kelas 4 P5 gitu. Mungkin ya itu sih masalah sosialisasi saja Pak, kalau pemahaman kepada mereka yang dikasih terus supaya mereka lebih paham. Terus untuk masalah P5 itu, kalau boleh saya sarankan, biar tidak memunculkan rasa iri mereka atau mengganggu mereka ketika mereka sedang belajar, mungkin lebih baik kalau P5-nya Bapak bawa ke lapangan yang cukup ataupun ya tidak terlihat oleh mereka yang sedang belajar, misalnya di lapangan sepak bola, kalau bisa di belakang sekolahnya di lapangan besar segala macamnya. Jangan di lingkungan sekolah, Pak. Jadi Pak. Gitu sih Pak, kalau boleh saya simpulkan dari permasalahan yang Bapak hadapi. Kalau misalnya di P5-nya masih di lingkungan sekolah, takutnya mereka yang K13 masih sedang belajar terganggu konsentrasinya, ya kan Pak ya? Iya Pak, jadi yang saya perhatikan gitu Pak ya, untuk kelas 3 dan kelas 4 itu khusus kelas 3 itu ada merasa iri gitu Pak, dan timbul seperti saya pribadi juga merasa ada perbedaan dan mereka juga merasa seperti itu Pak. Betul. Ya. Kalau kesimpulannya, jadi Pak Denny untuk berikutnya seandainya di kelas jadi kira-kira beberapa atau rencana kedepannya akan Bapak terapkan seperti apa Pak untuk mengatasi permasalahan Bapak? Apakah seperti apa yang saya sampaikan tadi, atau mungkin Bapak punya rencana yang lain Pak terhadap permasalahan Bapak? Apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk beberapa atau kedepannya Pak? Jadi rencana kedepannya Pak, secara pribadi saya selaku seorang guru pasti akan mengikuti aturan prosedur yang berlaku Pak ya, sesuai daripada kurikulum khususnya di Indonesia Pak. Jadi kita juga akan memberikan mungkin metode-metode pembelajaran yang berbeda Pak, sehingga mereka juga merasa terpenuhi Pak. Jadi kembali di kelas 4 tadi kan kita udah ngasih P5 Pak ya, sedangkan di kelas 3 belum Pak ya. Karena secara pasti di kelas 4 itu kan udah melaksanakan kurikulum Merdeka Pak. Sedangkan di kelas 3 masih kurikulum 2013. Nah, jadi benar apa yang Bapak sampaikan tadi Pak, itu insya Allah akan saya realisasikan juga Pak, untuk sehingga tidak terjadi konflik dan perbedaan. Jadi saya akan memberikan metode-metode yang asik dan menarik sehingga terpenuhi kebutuhan belajar mereka Pak, kelas 3 maupun kelas 4. Mungkin di kelas 3 akan saya ajak ke lapangan untuk memberikan pembelajaran yang dimana mereka bisa melakukan tindakan yang lebih baik sesuai daripada penalaran mereka Pak. Sepertinya mereka melakukan diberikan kesempatan untuk melakukan kreativitas, minat dan bakatnya gitu Pak. Itu khusus di kelas 3 Pak. Kalau P5 kelas 4 memang kita bikin acara juga sih Pak sebenarnya di dalam kelas. Tapi tulisan ini kita emang di dalam kelas, tidak di luar kelas gitu Pak. Oh ya sudah, enggak apa-apa, masalah. Yang pasti ada upaya dari Bapak selaku guru mapel di sekolah ini untuk mengatasi permasalahan tersebut. Itu yang paling penting. Nah, kira-kira untuk kedepannya ini siapa yang Bapak akan mintakan tolong Pak untuk agar dapat membantu Bapak dalam mengatasi permasalahan seperti ini Pak? Ada guru kah, kepala sekolah kah, atau siapa ya Pak menurut Bapak yang akan Bapak minta tolong untuk berbagi tugas, tanggung jawab? Oke, jadi secara pasti Pak ya, biar permasalahan kita ini biar kita mempunyai rasa tanggung jawab dengan sendirinya, dan pribadi saya juga merasa Pak, hal-hal seperti ini bukan khususnya kita sendiri yang bertanggung jawab, tetapi melibatkan keseluruhan daripada warga sekolah kita. Jadi secara pasti saya akan minta bantu kepada atasan saya, yaitu kepala sekolah saya, terus dengan rekan-rekan sejawat, dan tidak lupa juga saya mencari informasi juga Pak dari warga sekolah maupun wali murid, dan mungkin kita juga bisa mengajak untuk secara berdiskusi dengan peserta didik
saya di sekolah gitu Pak. Iya, boleh itu Pak. Itu bagus sekali Pak untuk diskusi dengan peserta didik Pak mengenai proses KBM sehari, apa yang mereka rasakan, biar nanti ada dialog reflektif Pak Tidak, antara guru dengan siswa. ya tidak lepas. Benar. Betul Pak. Oke. Iya Pak, benar. Ya Pak. Oke. Kira-kira kedepannya sampai kapan kegiatan ini akan Pak lakukan terus, atau seterusnya secara kontinu, atau cuman insidentil saja Pak? Apakah akan terus Bapak lakukan kegiatan seperti ini atau cuman kontinu aja Pak sifatnya Pak? Maaf Pak Denny, karena posisi sini tumburan dengan suara kawan-kawan, bisa Pak diulang Pak pertanyaannya Pak? Minta maaf ya. Iya. Kira-kira Bapak berkomitmen nggak Pak untuk melakukan kegiatan ini, untuk apa ya Pak ya? Semacam mengimplementasikan kegiatan ini dalam jangka waktu yang lebih panjang Pak. Halo? Ya, jadi gini Pak, pada dasarnya Pak ya, berkaitan dengan problem dan masalah, di mana Pak Denny juga udah datang ke secara tatap muka gitu Pak ya, memberikan solusi dan kontribusi pribadi buat saya selaku teman sejawatnya Pak Denny. Jadi sifat sudah bergantian. ya, jadi sudah Bu. Ininya ya, rapatnya di siapa? Iya Bu. Bu Mintarsi. Permisi Bu Mintarsi. Belum yang lain belum. Lanjut. Ya, jadi secara pribadi Pak Denny dalam hal-hal seperti ini memang menjadi salah satu rasa tanggung jawab kita bersama Pak Denny, dan Pak Denny juga udah menyempatkan waktu untuk datang ke bertemu dengan saya selaku sesama guru kita Pak Denny. Terima kasih banyak Pak Denny, dan betul. Semoga Pak Denny, semoga hal-hal apapun yang sudah Pak Denny sampaikan dan sudah Pak Denny berikan maupun support dan solusinya itu insya Allah akan menjadi salah satu landas dasar saya untuk lebih baik menjadi seorang guru yang lebih baik, khususnya kepada peserta didik itu Pak Denny. Jadi sifatnya sifatnya bukan cuma sekedar sampai di sini Pak Denny, tetapi sifatnya akan berlanjut ya. Ya, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan positif seperti ini yang Pak realkan, Bapak harapkan, saya harapkan sih bisa terus dijaga, bisa terus dijaga dan dilakukan secara kontinu untuk kebaikan anak-anak didik kita di masa-masa yang akan datang. Iya, terima kasih banyak Pak Denny, terima kasih banyak Pak Denny. Ya, kalau gitu berarti masalah kita hari ini sudah jelas ya kesimpulannya dan ya sudah. Oke, nanti Pak Denny sudah Pak Denny sudah memberikan pencerahan dan gambaran Pak Denny. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Denny. Ya, ini kita kan sama-sama diskusi, tidak ada yang gimana. Iya. Nah, untuk kedepannya mungkin kalaupun misalnya masih ada hal-hal yang mengganjal dan undang Pak Arya, silahkan kita diskusikan lagi, kita cari jalan. Oh iya Pak Denny, ya. Ya. Oke, terima kasih Pak ya untuk sudah sama-sama Pak Denny, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Arya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.